nama saya Siti Arina Menawaroh dengan NIM 241224051. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian dari Bapak Reski dengan mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan. Soal nomor 1, jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif karena beberapa alasan utama, yaitu 1. Menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Pelanggan yang merasa dilayani dengan baik cenderung memiliki pengalaman positif yang membuat mereka mau kembali lagi. Bisa disebut dengan loyal. Merekomendasikan bisnis kepada orang lain. Lebih toleran terhadap kesalahan kecil. Misalnya, pelanggan akan lebih memaklumi keterlambatan pengiriman jika mendapatkan respon cepat dan ramah dari tim customer service. Yang nomor 2, membedakan diri dari kompetitor. Dalam industri yang sangat kompetitif dan produk yang mirip-mirip, layanan pelanggan bisa menjadi pembeda utama. Produk mungkin bisa ditiru, tapi layanan yang hangat, responsif, dan personal sulit disamakan. Yang ketiga, membangun reputasi dan citra brand. Layanan pelanggan yang baik menciptakan persepsi bahwa bisnis profesional, peduli pada pelanggan, bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk membangun brand image jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan retensi dan nilai umur pelanggan. Mempertahankan pelanggan lama lebih murah dibandingkan menarik pelanggan baru. Layanan pelanggan yang baik membuat pelanggan bertahan lebih lama dan mungkin melakukan pembelian berulang kali. Contoh nyata, yaitu toko benang raja yang berada di Sidoarjo. Menurut pengalaman pribadi saya, pegawai di toko tersebut sangat ramah dan responsif. Toko ini di sektor industri dan kain dan benang. Mengapa relevan? Layanan pelanggan di Benang Raja sangat peduli dengan kebutuhan industri, fashion, dan tekstil. Mereka selalu memberi solusi personal untuk setiap jenis produk benang yang dibutuhkan pelanggan, melalui dari pengrajin lokal hingga perusahaan besar. Konsistensi kualitas dan pengiriman yang tepat waktu membuat pelanggan sangat puas dan kembali lagi. Soal nomor 2, berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Contoh komunikasi verbal. Pelanggan, Mas, saya pesan latte, kok yang dikirim black cafe, udah gitu tumpah pula. Staf menjawab dengan tenang, nada lembut. Aduh, maaf banget ya kak, saya ngerti, pasti kecewa, boleh saya cek dulu pesanannya? Pelanggan, nih udah 2 kali kejadian kayak gini. Staf menjawab dengan senyum kecil, kami benar-benar minta maaf ya kak, kopinya langsung saya ganti. Gratis, saya tambahkan juga voucher minuman buat kunjungan berikutnya. Pelanggan, nada mulai tenang. Oh, oke deh, terima kasih mas. Staf menjawab, sama-sama mbak, terima kasih udah sabar, kopinya ditunggu sebentar ya. Dan contoh komunikasi nonverbal. 1. Nada, suara lembut dan tenang, membantu menurunkan emosi pelanggan yang sedang tinggi. 2. Kontak mata sopan, menunjukkan bahwa staf benar-benar mendengarkan, bukan menghindar. 3. Senyum kecil di akhir kalimat, menciptakan suasana ramah, menunjukkan niat baik. 4. Postur tubuh, condong sedikit ke depan, menandakan perhatian dan keseriusan. Soal nomor 3. Dari seluruh 7 materi yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan
alasan Anda secara reflektif dan berikan contoh penerapannya dalam konteks bisnis digital saat ini. Menurut saya yang paling penting yaitu materi komunikasi verbal dan nonverbal, karena sebagai bagian dari dunia kerja modern khususnya di era bisnis digital, saya menyadari bahwa komunikasi bukan tentang cuma menyampaikan pesan, tapi bagaimana pesan itu diterima dan dirasakan. Di tengah teknologi yang serba cepat, justru sentuhan manusia lewat komunikasi verbal dan nonverbal makin krusial. Karena pelanggan, kolega, atau mitra bisnis ingin merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Contoh layanan pelanggan via live chat, e-commerce, verbal, seperti kalimat, "Kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan ini, dan kami akan membantu segera." Nonverbal dalam bentuk digital. 1. Gunakan emoji untuk memberi kesan hangat. 2. Respon cepat, tidak pakai caps lock atau tanda seru berlebihan. 3. Hindari kata-kata tajam, seperti "kan saya sudah jelaskan." Soal nomor 4. Jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana perbaikannya. Mengapa ketidaksinkronan komunikasi verbal dan nonverbal bisa menyebabkan kesalahpahaman? Karena manusia cenderung lebih mempercayai isyarat nonverbal saat keduanya bertentangan. Contoh konkretnya, seorang petugas layanan pelanggan di toko elektronik berkata kepada pelanggan, "Tentu saja kami akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Namun sambil berkata demikian, ia menghela napas panjang, menghindari kontak mata, dan menyilangkan tangan di analisis mengapa hal ini terjadi. Secara verbal, petugas memberikan pernyataan yang terdengar membantu dan sopan. Namun, bahasa tubuhnya menunjukkan ketidaksadaran, ketidaknyamanan, atau bahkan penolakan. Pelanggan mungkin menangkap sinyal nonverbal ini sebagai tanda bahwa si petugas enggan membantu atau bahkan tidak tulus, yang dapat membuat mereka merasa tidak dihargai atau dianggap merepotkan. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan bisa memperburuk suasana, meskipun niat awalnya baik. Cara perbaikannya: 1. Pelatihan komunikasi terpadu. Karyawan perlu dilatih untuk menyadari pentingnya menyelaraskan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara dengan pesan verbal mereka. 2. Empati dan kesadaran diri. Mendorong karyawan untuk menempatkan diri di posisi pelanggan dan sadar akan bagaimana ekspresi mereka bisa diterima orang lain. 3. Umpan balik dan evaluasi rutin. Memberikan evaluasi kinerja yang mencakup aspek komunikasi nonverbal untuk membantu karyawan meningkatkan interaksinya. Soal nomor 5. Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku decisif dan ekspresif. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dan pendekatan layanan secara logis. Untuk menghadapi pelanggan dengan kombinasi perilaku decisif dan ekspresif, strategi layanan yang efektif adalah menggabungkan pendekatan hasil dan hubungan. Pelanggan ini tipe membutuhkan solusi cepat dan langsung ke gaya. Itu gaya decisif, namun juga ingin dihargai secara emosional dan diajak terlibat secara personal. Itu gaya ekspresif. Oleh karena itu, komunikasi harus dimulai dengan energi positif dan pengakuan atas ide atau antusiasme mereka, lalu dilanjutkan dengan penyampaian solusi secara singkat dan jelas. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan, gunakan bahasa yang aktif, serta tutup dengan optimis dan personal. Pendekatan ini membangun kepercayaan sekaligus kedekatan, sehingga pelanggan merasa dilayani secara profesional dan manusiawi.